Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali berjumpa di channel Kadada Kisah. Pada video dan kesempatan kali ini teman-teman semua, kita ingin berbagi eh, tips ataupun cara melakukan lapor diri di eh, SMPKB ya, bagi teman-teman yang terpanggil PPG pada tahapan piloteng yang ketiga ini ya teman-teman ya. Kami ucapkan selamat bagi teman-teman semua ya yang mungkin yang terpanggil dalam PPG piloteng tahap 3 ini ya teman-teman ya. Nah, adapun untuk cara melakukan lapor diri ataupun konfirmasi kesediaan kita ketika kita eh, ada notifikasi di akun SIM PKB kita pengumuman peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024 ya. Nah, artinya teman-teman kalau ada notifikasi ataupun muncul informasi seperti ini artinya teman-teman eh, terpanggil sebagai peserta PPG pada piloting yang ketiga ini ya, PPG tahap tertentu ini ya teman-teman di tahun 2024 ini. Nah, selanjutnya apa yang harus teman-teman Bapak Ibu semua lakukan yaitu melakukan konfirmasi ya. Dengan cara langsung saja kita klik konfirmasi. Kemudian di sini ada informasi lagi teman-teman ya kepada yang terhormat Bapak Ibu, Anda merupakan kandidat peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024 yang dapat mengikuti pembelajaran mandiri. Nah, pembelajarannya ini secara mandiri ya teman-teman ya. Kalau tahapan PPG sebelumnya, kita pembelajarannya itu secara daring, tatap muka online ya. Tapi untuk tahapan yang tertentu ini, teman-teman tidak lagi seperti itu, yaitu pembelajarannya secara mandiri yang dilakukan di LMS ya, di PMM ya teman-teman ya. Dan yang dapat mengikuti pembelajaran mandiri dan sertifikasi pendidik. Silahkan melakukan konfirmasi pendaftaran untuk menyatakan kesediaan Bapak Ibu dalam mengikuti PPG bagi guru tertentu. Nah, di sini ada informasi tentang lapor dirinya ya, ada nama, kemudian bidang studi kita, kemudian LPTK-nya. Ini adalah LPTK kita nanti kampus kita di kampus kita dalam tahapan pembelajaran PPG ini ya teman-teman. Tapi ini kampus yang penyelenggara PPG kita ya. Kemudian di sini ada persyaratannya. Silahkan dibaca saja teman-teman ya untuk informasi ini. Kemudian yang terpenting teman-teman silahkan mengklik apabila teman-teman bersedia maka klik saja bersedia ya. Ya. Nah, maka ada informasi berikutnya yaitu Anda terdata telah memilih bidang studi pendidikan guru dasar PGSI sebagai bidang studi PPG ini ya. Nah, apabila menginginkan ubah bidang studi, silahkan klik tombol ubah bidang studi di sini ya. Nah, seandainya ada kesalahan ataupun ingin perubahan bidang studi, silahkan klik di sini ya. Kemudian di sini bisa juga teman-teman untuk ubah bidang studi penyesuaian nomenklatur ya. Bisa di sini. Seandainya sudah sesuai saja, maka klik saja konfirmasi bidang studi ya. Oke, kita konfirmasi bidang studi. Nah, maka di sini kita disuruh melengkapi profil lagi ya. Kita lengkapi profilnya. Nah, di sini kita diminta atau diarahkan untuk melakukan yang namanya melengkapi data diri ya, seperti melengkapi melengkapi apa ini? Melengkapi data tambahan dan lain sebagainya ya teman-teman. Silahkan diisi apabila masih belum sesuai diperbaiki. Apabila masih ada yang kosong silahkan diisi sesuai dengan pos-posnya ya teman-teman. Seperti itu. Nah, tapi yang terpenting teman-teman, sebelum mengisi ataupun melengkapi profil data diri ini, silakan teman-teman unduh terlebih dahulu ya, template surat fakta integritasnya ya teman-teman yang di bagian unduh sekarang ya. Seandainya sudah terunduh, maka akan bentuk tampilannya untuk fakta integritasnya seperti ini ya teman-teman ya. Nama, NIK, dan juga LVTK. LVTK tadi yang tertera di awal tadi ya. Misalnya kampusnya universitas apa, silahkan dituliskan di sini. Dengan ini menyatakan akan mengikuti dan menyelesaikan PPG tahun 2024 sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Bagian duanya akan menerima sanksi tidak menerima beasiswa apapun, bantu ataupun bantuan lainnya untuk biaya PPG pada tahun-tahun berikutnya apabila
A. Terbukti menggunakan beasiswa atau bantuan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Tidak menyelesaikan atau berhenti sebelum PPG berakhir dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian poin tiganya bersedia menanggung biaya jika harus mengulang pelaksanaan uji kompetensi peserta pendidikan profesi guru ya, OKPPG ya. OKPPG ini nanti tes yang terakhir ya teman-teman ya, ataupun bahasa dulunya itu adalah OP ya. Nah, apabila tidak lulus maka biasanya kita akan mengikuti OP berikutnya itu ada dikenakan biaya untuk pelaksanaannya ya teman-teman ya. Tapi untuk OP yang pertama itu gratis ya. Demikian fakta integritas ini. Jadi ini nanti diisi teman-teman. Di sini tulis saja namanya, kemudian dibubuhi materai dan juga tanda tangan ya teman-teman seperti itu. Kemudian setelah ini terdownload, silahkan teman-teman bisa melengkapi untuk data tambahannya ya. Di bagian lengkapi ini, kita coba buka. Nah, di data tambahan ini ada disabilitas, pilih saja ya, seandainya teman-teman, eee, kalau tidak ada, ya tidak ada. Kemudian nama data ibu ya, seperti nik ibu, pekerjaan ibu, pendidikan, tanggal lahir, penghasilan, kemudian nama ayah ya. Dan sama ya untuk kemudian ada kontak daruratnya bisa dibubuhkan saja untuk kontak darurat ini misalnya kalau ada suami ya suami ya kalau belum bersuami ataupun belum beristri ya silahkan kontak darurat seperti keluarga lain orang tua ataupun kakak ya silahkan saja. Kemudian telepon kontaknya ini namanya ya ini teleponnya kemudian hubungan kontaknya apa ya di sini ada anak, orang tua, rekan sejawat. Nah, rekan sejawat juga boleh ya teman-teman ya. Kemudian kepala sekolah, saudara ataupun kerabat silakan saja diisi sesuai yang diperlukan ya, sesuai dengan yang diminta ya teman. Setelah semua terisi teman-teman di bagian data tambahan ini sudah kita isi semuanya dari nama ibu kandung sampai ke ayah kandung dan juga nomor kontak darurat ya. Kemudian di bagian statusnya ini sudah conteng hijau semua, artinya kita bisa melakukan ajukan berkas ya teman-teman ya. Kita lakukan ajukan berkas, kita klik saja. Di sini ada notifikasi, perhatian pastikan Anda telah mengisi data dengan data Anda yang terkini. Kita klik saja, ajukan ya. Misalnya ingin mencek kembali, kita lakukan periksa kembali ya teman-teman ya. Kita klik ajukan saja. Ajuan Anda berhasil diajukan. Anda telah berhasil mengajukan berkas Anda. Selanjutnya silakan dapat melanjutkan proses lapor diri di LPTK dan pembelajaran melalui platform Merdeka Mengajar PMM ya. Apabila Anda ingin membatalkan pengajuan berkas dan mengubah isian berkas, silahkan klik di sini ya. Seandainya ingin melakukan pembatalan pengajuannya. Kita selanjutnya untuk melanjutkan ke bagian proses lapor diri ya. Klik lagi, PPG para jabatan. Nah, kemudian di sini muncul informasi ya, informasi terkait dengan lapor diri ya. Selamat, Anda telah melakukan konfirmasi bersedia dan ditetapkan sebagai peserta PPG bagi guru tertentu tahun 2024. Kemudian di sini yang harus kita tahapan berikutnya yaitu lapor diri secara daring di LPTK, kemudian pembelajaran mandiri melalui PMM ya. Nah, langkah selanjutnya kita melakukan lapor diri ya, dan juga masuk ke menu PMM ya. Nah, untuk perhatian ini bagi peserta yang memiliki dua email akun belajar ini kita abaikan saja kalau tidak memiliki dua email akun belajar ya. Kemudian kita misalnya kita ingin melihat jadwal dan paket informasinya di sini ya teman-teman. Nah, di sini kita diarahkan ke bagian ppg.kemdikbud.go.id ya ini untuk piloting tahap 1 ini untuk piloting tahap 2 ya teman-teman ya. Tapi ini belum ada piloting tahap 3-nya ya informasinya ini. Ini masih tahap 1 dan juga tahap 2 ya. Oke, kita kembali ke akun SMPKB, kita melakukan lapor diri terlebih dahulu.
Nah, di sini adalah link grup WA PPG untuk piloting tahap 3 ya teman-teman ya. Ini adalah website dari PPG Unpar ya, fkipunpar.ac.id. Kemudian eh, teman-teman di sini kita cari berita ya di bagian berita ini. Jadi teman-teman yang mungkin websitenya untuk LPTK-nya berbeda berarti untuk tampilannya secara berbeda juga ya teman-teman ya, tapi konsepnya sama terkait dengan proses maupun alur dari lapor dirinya. Nah, di sini ada di bagian berita ada link grup WA PPG guru tertentu untuk piloting tahap 3 ya. Silahkan saja kita klik ke selanjutnya. Nah, di sini ada link grup WA. Kemudian di sini berikut adalah grup WA bagi mahasiswa PPG tertentu piloting tahap 3 ya. Tidak boleh masuk di semua grup WA, pilih salah satu sesuai dengan kriteria nama grupnya ya. Misalnya untuk PGSD ya. Jika Bapak Ibu sudah masuk di grup PGSD 1, jangan masuk lagi di grup PGSD 2 ya. Demikian juga jika Bapak Ibu sudah masuk di grup PGSD 2, jangan masuk di grup PGSD 1 ya. Semua bidang studi selain PGSD bergabung jadi satu di grup mapel non PGSD ya. Nah, jadi ini teman-teman yang di Unpar silahkan saja untuk gabung di grup WA-nya ya. Pilih salah satu untuk yang mapel PGSD ini ya, mau yang ini ya, yang ini ya silahkan saja. Dan mapel yang non PGSD silahkan di bagian ini ya teman-teman ya. Oke. Nah, seperti itu teman-teman cara melakukan lapor diri ya. Nah, di sini untuk form lapor dirinya sepertinya belum ada ya. Jadi kita sampai di sini sampai masuk grup WA dulu ya yang kita bisa informasikan teman-teman yang mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Kita lanjutkan di video berikutnya ya tentang lapor dirinya seperti apa.